Halo, assalamualaikum. Gimana? Masih mikirin Lesti Kejora dan Rizky Bilar? Ya itu lagi rame ya sekarang. Lesti kena KDRT dari Rizky Bilar, terus lapor ke polisi dan dapat dukungan se-Indonesia. Tapi ketika Rizky Bilar sudah menjadi tersangka dan ditahan, lah kok Lesti malah mencabut tuntutannya ya? Maka netizen menjadi murka, merasa diprank, mengikuti update berita mereka, merasa kecewa dengan sikap-sikap mereka. Ya boleh-boleh aja, cuman untuk penderita lambung dan GERD itu harus lebih berhati-hati. Nah, dikaitkan dengan berita-berita yang sekarang beredar dan masalah Leslar yang berseliweran terus, akhirnya mau gak mau kita jadi gremet, ikut ke bawah dan ikut ngebahas, ikut sebel juga, ikut kesal juga, ikut kasihan juga. Yang bahayanya akhirnya kita tanpa disadari memikirkan itu, tanpa disadari. Terus setiap kita ketemuan sama teman-teman bahasnya itu, pasti ada pembahasan tentang itu di sela-sela pertemuan kita. Di video yang ini saya udah membahas tentang efek sakit lambung kepada kesehatan tubuh kita. Di antaranya ada poin bahwa efek dari sakit lambung bisa menyebabkan penderitanya bisa menjadi cepat cemas dan overthinking. Itu secara nggak langsung bikin kita nggak bisa tidur. Ketambah karena kita juga punya masalah-masalah lainnya, itu juga jadi ikut kepikiran terus. Penasaran sama endingnya, akhirnya jadi pusing sendiri, jadi kesal sendiri. Itu bisa memicu lambung kita menjadi sakit, terus asam lambungnya naik deh. Itu judulnya apa? Memikirkan yang nggak harus dipikirin. Ini ada resep untuk teman-teman, bagaimana cara yang lebih baik untuk menyikapi sebuah masalah yang tanpa disadari juga ikutan mikirin masalah mereka, masalah Leslar. Resep yang pertama, kita hanya boleh fokus dan terlibat dalam hanya untuk urusan lingkungan keluarga kita saja, seperti suami atau istri, anak, orang tua, saudara sepupu, keponakan, kakak, adik, dan anggota keluarga kita yang lainnya. Nah, resep yang kedua adalah posisi kita untuk menghadapi masalah yang ada di luar lingkungan keluarga, seperti masalah teman atau masalah sahabat dekat kita. Misalnya mereka mengalami musibah atau kehilangan seseorang yang dicintai. Posisi kita di situ adalah sebagai seseorang yang menopang mereka, menguatkan mereka. Jadi di sini kita tidak boleh larut atau terlalu fokus dalam masalah itu. Berempati harus, bersimpati harus, tetapi tidak boleh larut. Artinya jangan ikut terbawa marah-marah atau terbawa sedih. Karena apa? Karena peran kita di situ adalah untuk menguatkan teman atau sahabat kita itu, menopang mereka sehingga kita harus lebih kuat dari dia. Mengingat bahwa kita juga memiliki penyakit lambung, maka selain kita harus menguatkan mereka, kita juga tidak boleh larut dalam masalah mereka, karena kita juga harus menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan lambung kita. Resep yang ketiga adalah ketika kita melihat masalah orang lain yang bukan dalam lingkaran keluarga, juga bukan lingkaran teman, artinya bukan siapa-siapa kita. Nah, berita-berita tentang Leslar ini masuk dalam kategori yang ketiga ini. Posisi kita di sini adalah menganalisa, mengamati, dan tidak perlu ikut ngerecokin atau jadi pusing karena hal itu. Jatuhnya nanti kita jadi terlihat seperti ngatur-ngatur hidup orang. Lalu apa yang harus dilakukan? Yaitu kita abaikan berita-berita yang berkaitan dengan hal itu dan berita-berita yang sejenis yang kita nggak tahan ngelihatnya. Nggak tahan di sini maksudnya adalah berita-berita yang berat, berita-berita yang mengandung unsur sadisme, vulgar atau brutal. Waktu kecil dulu saya pernah sakit karena nonton film G30 SPKI. Setiap tahunnya saya menonton itu, diwajibkan oleh sekolah, membuat saya setiap tahunnya sakit di tanggal yang sama. Sekarang saya mengerti tontonan yang brutal, sadis, yang membuat kita kasihan melihat orang yang ada di dalamnya, geremet ngelihatnya, kesel ngelihatnya, atau yang kita jadi nggak tahan untuk ngelihatnya. Itu mempengaruhi psikis kita. Kaitannya dengan penderita asam lambung apa? Ya kita jadi suka mules, mood swing, ya akhirnya kena lambung dan asam lambungnya naik. Oke, jadi
Kita doakan yang terbaik buat mereka ya. Mereka sudah dewasa dan mereka yang menjalani hidup ini. Kita nggak perlu ikut riweuh. Berhenti ikut riweuh sama urusan itu. Buat apa riweuh? Toh Allah sudah mengatur semua skenario hidup manusia. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum. Kepo Channel.